Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhid Effendi dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2422188 di PPL di Sekolah SMK Negeri 6 Bandung. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Masih semangat? Masih. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa. Silakan, siapa di sini yang mau memimpin doa terlebih dahulu agar pelajaran kali ini lebih bermakna, lebih nanti kalau praktik biar selamat, nggak ada kecelakaan. Silakan. Oke, silakan. Sebelum memulai pembelajaran dan praktik, alangkah baiknya kita berdoa dipersilahkan. Berdoa cukupkan, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Siap untuk melanjutkan praktik kali ini? Siap. Ada yang sudah lapar? Apa sudah makan belum? Oke, sudah makan semua ya? Oke, di sini siapa yang nggak hadir? Ada yang sakit? Izin? Ada nggak? Ya, semua Pak. Untuk rombel ini berarti hadir semua ya? Oke. Alhamdulillah kalau nggak ada yang sakit, nggak ada yang bolos. Karena kita itu kalau pelajaran ya harus datang, kalau di perusahaan kan kita dituntut untuk siap. Meskipun kita sakit, meskipun kita lagi ada halangan, pasti perusahaan itu kadang ada perusahaan yang tidak menerima alasan apapun. Kalian bekerja di sini, ada yang gitu. Tapi ya namanya juga manusia, kita juga memaklumi gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas nanti, saya akan memberi pernyataan terlebih dahulu kepada kalian tentang kesiapan belajar kalian nanti. Akan beri pernyataan. Pernyataan ini nanti kalian bisa angkat tangan kalau ya setuju. Jangan angkat tangan kalau tidak setuju, ya. Saya akan beri pernyataan. Saya mulai ya. Bubut tirus itu memiliki diameter yang sama antara ujung dengan ujungnya. Itu memiliki diameter yang sama atau tidak? Tidak. Kalau tidak usah angkat tangan. Kalau ya, jangan angkat tangan. Tidak ada angkat tangan nih. Terus untuk pembubutan tirus itu harus menyesuaikan sudut apa tidak? Oke, berarti di sini sudah belajar semua ya. Udah pada belajar sebelum apa namanya? Sebelum praktik ke pelajaran berikutnya nanti, berarti sudah belajar tentang kesiapan kalian. Alhamdulillah kalau sudah diawali dengan belajar gitu. Saya sudah senang. Oke, tujuan belajar kali ini kita akan belajar tentang pembubutan tirus. Bubutan tertentu jenis tirus. Dan apa sih bubut tirus itu? Ada yang tahu? Bisa jawab? Oke. Tirus merupakan diameter terkecil. Diameter terkecil. Ya. Maksudnya? Jadi bubut tirus membuat diameter terkecil Dengan sampai? sudutnya sama. Ada yang mau menambahkan? Boleh? Bubut tirus yaitu bubut yang hasil bubutannya miring, Pak. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan?
Oke, pernyataan dua tersebut dari teman-teman kalian, jawaban dari teman-teman kalian sudah benar. Bubut tirus adalah bubut yang hasilnya miring dan memiliki diameter yang Kecil. berbeda. Terus, bagaimana sih cara membubut tirus tersebut? Ini saya kasih contoh gambar. Ini bukan gambar kalian. Saya kasih contoh gambar. Ini ada bubut bubut lurus. Yang satunya kok bisa berbeda? Gimana cara membuat ini berbeda? Ayo, bagaimana cara membuat ini berbeda? Ada yang bisa jawab? Pak, Boleh? kalau bubut lurus, diameter dari ujung sampai ujung itu sama. Oke. Kalau tirus, dari ujung sampai ke ujungnya juga mengecil. Oke. Nah, terus cara membuat ini berbeda gimana? Memutar eretan atas. Oke. Bagus jawaban. Kasih aplaus temannya. Aduh. Gini, sebenarnya bebubutan tirus saya jelaskan sedikit ya, sedikit untuk memancing kalian, untuk memancing keinginan tahu kalian. Bubut tirus itu bisa dibuat dengan tiga cara. Cara pertama dengan tadi jawaban teman kalian, memutar eretan atas. Yang kedua dengan kepala lepas. Yang satunya lagi apa? Taper attachment. Nah, dengan alat tertentu. Oke, boleh dilihat. Udah tahu caranya untuk memutar eretan atas? Udah tahu belum? Udah tahu belum? Nah, kalau belum tahu, boleh lihat ke belakang. Saya kasih demonstrasi sedikit, kasih gambaran kepada kalian. Tapi sebelum kita ke mesin bubut, kita harus pastikan dulu kita pakai kacamata. Pakai kacamata. Terus kenapa? Biar safety. Lah, ini kan ada 3 eretan. Ada 3 eretan. Yang satu eretan apa? Manjang. Yang satu melintang. Yang satu eretan atas. Memanjang untuk apa? Bubut Yang satu bubut muka. Yang atas untuk membubut tirus. Lah, di sini kan ada angka kan? Nah, ada angka. Angka ini adalah sudut-sudut untuk pembubutan tirus. Lah, di sini ada 2 baut. Tinggal dikendorin, tinggal kamu sudah tahu, kalau sudah tahu sudutnya, tinggal digeser sesuai dengan angka. Sudah tahu? Ada yang bisa ditanyakan atau kurang paham di sini? Cukup? Cukup. Oke. Nah, bagaimana? Nanti saya akan kasih permasalahan untuk job desk kalian. Lah, di sini ada gambar kan? Lah, kalau di gambar ini sudah ditentukan sudut. Bagaimana kalau misal sudut ini tidak ada? Bagaimana cara menentukan sudut tersebut? Pakai rumus. Rumus apa? Boleh kalian searching
di Google. Boleh. Kalian D besar, apa? D besar, D besar dikurangi D kecil, D kecil L, dibagi 2L. 2L. Oke, tepat sekali. Kasih tepuk tangan. Nah. Oke. Kalian ada yang ditanyakan? Masih ada ditanyakan? Cukup. Oke. Kalau cukup, ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Di sini ada, sebelum kalian menuju praktik, ada LKPD. Saya jelasin dulu. Nah, ada gambar kerja nih. Nah, di sini kan belum diketahui sudutnya kan. Nah, kalian cari tahu sudutnya, cari tahu bahannya dari apa ini, kecepatan potong ditentukan, dan langkah-langkahnya apa saja ditulis di sini. Bentar. Nah, ada langkah, ada alat kerja, aja, panjang, dan sudut tirus. Dan di sini ada RPM. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, silakan dikerjakan. Nggak apa-apa. Itu adep-adepan diputar nggak apa-apa. Kasih untuk waktunya, waktu 10 menit. Oke, untuk kelompoknya kan kalian udah tahu ya. Udah seperti kemarin. Pembubutan lurus. Oke, kita lanjutkan proyek kita kemarin. Sekarang pembubutan tirus. Kelompoknya sesuai dengan kemarin, ya. Siap. Nah. Di belakang LKPD kalian itu ada sebuah barcode. Di scan, kalian cari tahu untuk mengisi LKPD tersebut, dan kalian bisa menggunakan handphone kalian, bisa menggunakan gadget kalian untuk mencari tahu di Google bisa, di referensi buku juga bisa. Sambil kalian mengerjakan, ini ada video tentang pembubutan tirus dengan metode eretan atas. Coba dilihat. Belum jalan ya? Bentar, sebelum jalan ya. Nah, dilihat. Oh, muter Mas Yan.
Masih muter, nggak apa-apa, sambil ngerjakan. Diperhatikan, kalau belum tahu itu caranya untuk membubut tirus. Seperti itu. Nah, sudah selesai. Ini ada juga, sebentar saya carikan dulu. Nah, ini juga ada video tentang untuk menghitung pembubutan tirus. Menghitung sudut yang untuk eretan atas tadi. Bentar, hilang videonya. Nah. Hah? Busur Busur di Pak Cahayana. aja ada bisa busur buat gambar kan? Alah, Gimana? Udah selesai? Wah, silakan. Nah, ini cara untuk menghitung panjang
Panjang tirus berapa? Sudut tirus berapa? Gimana? Itu ada. Tuh. Kalian nanti juga boleh untuk menggunakan HP kalian untuk mencari nilai tangan alfanya. Gimana? Udah? Udah ya? Oke. Kalau kalian sudah mengerjakan LKPD yang Bapak berikan tadi, sudah menghitung nilai RPM, nilai sudut dan panjang tirus tadi. Oke, kesepakatan. Kita sepakati. Praktikum selesai berapa menit? Edan 10 menit udah selesai. Berapa? 30. Oke, kita sepakati berarti 30 menit selesai ya. Oke, silakan simpan LKPD kalian dan kerjakan di mesin bubut kalian. Oke. Bahan-bahannya sudah dibawa? Coba tunjukkan. Oke, berarti sudah bawa semua. Oke, silakan kalian ke bubut masing-masing. Ada 5 tempat yang bisa digunakan. Oke, silakan ke tempat bubut kalian. Sebentar. Ini. Setel dulu. Ini nggak ada pahatnya. Yang ada pahatnya. Ada. Yang memakai kacamata yang membubut. Ada yang dokumentasi. Ada yang melihat LKPD, memperhatikan temennya, ya. Oke, sudutnya berapa? Ini ada
Silakan dikerjakan. Ada, boleh. Iya, kamu baca, aku punya dokumentasi. Satu di itu serius. Ya. 13 derajat. 12. Kok 12 tuh? 13. Oh itu iya mah kocak. Oh. Entar. Ya. Iya iya ini dinya. Ayo berapa? 45. Ayo. Oh iya 45 Pak. Oh. Oke, jangan biar itu. 45 Iya, aja. boleh. Silakan. Ada kunci ininya Pak buat muter. Itu. Gantian nama teman. Apa namanya Pak? Berarti balik atuh. Ada. Benar begitu? Sudut 45. Nanti kalau udah sampai mana laporan sama Bapak ya. Perkembangannya kalau masih bingung bisa tanya teman. Boleh? Jangan lupa tadi apa aja harus pakai apa. Alat untuk bahan, untuk diri sendiri harus diperhatikan. Gimana? Ya. Ya, gimana yang dilakukan yang mana? Hah? Ini buat nempelin ini. Otomatis kan ada ibu saya tahu. Kalau eretan atas kan nggak bisa otomatis, ya kan? Nah, Kamu gimana tadi? Ini. Berat. nggak ada handle. Enggak ada, Pak. Pinjam handle yang lain. Gini caranya, nggak bisa. Nah, pinjam handle yang lain. Satu tahu gimana, Pak? Coba dipasang di. Ya, Pak. Nah, ya. Gini, Pak. Apanya? Medianya gini. Boleh begini, boleh begini. Iya, Pak. Ya, untuk dokumentasi kalian. Kalau melakukan para mana itu? Emang bener begitu sudutnya. Iya.
Dia teman link tadi itu. Kenapa? Link tadi Pak yang buat ini belajar. Hmm. Ini untuk mengukur. Ya. Kebalik nggak itu? Bapak, Ininya. Emang bener begini. benar pagi. Enggak, habis ke sana tadi. Ini makan kemana? Sini, Pak. Kalau kamu ini kalau gedora nggak malah ke sana. Iya nggak? Oh, Beres biarin. Ini boleh. Untuk mengukur jadinya itu. Nggak ada Pak. Gimana perkembangannya? Gimana? Ini loh, ini. Gimana untuk perkembangannya? Kak benar? Sudutnya sudah benar? Sudah. Gimana Rin? Udah sampai mana? Belum Pak, baru masang. Oke, dipercepat ya. Nah, ini dipakai gini. Nah, dipakai.
Gimana perkembangannya, anak-anak? Alhamdulillah. Wah, udah selesai sendiri tuh. Apa? Keren, keren. Pelan-pelan. Kalau cara melihatnya gitu, Pak. Ini. Oke. Ini perkembangan kalian ya? Ya. Nah, ini kan ada. Dikencengin dulu. Tadi mana businya? Ya, sini sini ke bengkel. Nah, ke sini. Nah, ada garis nih. Ya, Pak. Nah, ada garis dirusin 90. Lah, mengukurnya gini, set. Bener nggak? Ini bener nggak? Set. 6 garis nggak? 6 mili nggak? Panjangnya berapa? Minta itu. Panjangnya berapa? Oh, 6 kan? 6. Ah, hasilmu 6 di sini. 6 enggak? Nah, untuk sudut. Pas 90 enggak ini? Pas, Pak. Nah, ini kan ada 2. Set. 45, 45. Oke, benar. Berapa? Silakan. Oke. Berapa? Nih untuk alat ukur. Gimana perkembangannya? Alhamdulillah baik. Kurang tadi saya. Banyak bingung si potongnya, Pak. Ini harus lihat dulu. Gimana untuk perkembangannya? Udah Pak, bentar lagi Pak. Tinggal finishing, Pak. Finishing. Oke, dilanjut. Jangan lupa APD-nya, hati-hati ya.
Udah. Ini aku yang ininya kelebihan Pak, jadi kayak 60 derajat. Nggak apa-apa. Yes, nggak apa-apa. Santai. Seratus ya Pak. Nilainya Pak. Gimana? Sebentar. Oh, iya, pakai itu ya. Ya, diukur dulu. Begini, kan ada dua sudut nih, 45, 45 tambah 45. Jadi kan dua sudut, berarti jadi berapa? Gimana Pak? Mas 90 Pak. Coba silakan di 90. Gini Pak. Nah, coba. Di sini ditaruh di pojok, di pojok. Ya, lancipnya. Pas nggak? Pas Pak. Wah, pas. Sekarang panjangnya. Untuk panjangnya dilurusin gini. Gini dimentokin. Nah, berapa ini? Dimentokin di atas. Set. Di atas. Ini. Nah, gini ya. Berapa? Di 6. Sesuai dengan nggak LKPD yang kalian buat? Oke. Ini kan aja panjang terus ya. Ada berapa ini? Panjangnya berapa? Ada? Berarti sudah selesai. Berarti di hasilnya ditulis lagi ya di bawah. Hasil itu kan hasil penghitungan kalian. Terus ada hasil untuk pembubutan kalian. Hasil pembubutan kalian ditaruh di. Oke. Gimana Tut? Ya, Udah Pak. selesai? Lagi diukur Pak. Oke. Kenapa? Ini beres belum? Kalau yang sudah selesai, jangan lupa dibersihkan. Dibersihkan, alat-alat disimpan yang rapi. Kalau yang sudah selesai, bisa laporan sama Bapak di depan. Oke, kalau yang sudah selesai boleh dibawa ke depan.
Boleh dikumpulkan di sini. Oke, kelompoknya mana saja? Sini. LKPD-nya mana? Ah, ini ya. Di situ aja di atas, ditaruh di atas. Semua apa namanya untuk toolbox ditaruh di samping bubut biar tidak kemana-mana. Apa aja dulu? Oh ini di sini tunggu dulu. Ini kelompoknya Pak Rozi, Bashir, sama Adrian. Oke, coba bacakan dulu di sini. Untuk sudutnya berapa? 45. 45. Oke, sudah betul. Terus untuk panjangnya 6 cm. 6 cm apa 6 cm? 6 cm. 6 mm. Oke. Sudah betul. Oke, silakan dibawa sini ya. Nih, simpan di sini. Apanya? LKPD-nya juga. LKPD-nya bawa. LKPD-nya bawa. Nah, kelompok siapa lagi? Afgan. Oke, Afgan. Kelompok Afgan. Sudutnya berapa? 45. Panjangnya 6. Ya. Oke. Untuk kehalusan, tingkat kehalusan N berapa? Digambar. Ini gambarnya N berapa? Ada gambarnya Kak? Di LKPD ya. LKPD. N berapa? Ada nggak? Enggak ada, Pak. N7. Nggak ada ini. Oh ya, nggak ada. Ini sudut. Bukan. Nah. Oke, untuk toleransi berarti 0,15. Ini sudah sesuai. Oke. LKPD dibawa, barangnya disimpan di sini. Kelompok Afgan ya, di sini aja Kak Bapak. Farel sama siapa saja? Dimas Ardi. Oke. Untuk sudut berapa? 45. Terus untuk panjang? 6. Ini masih ada tonjolan sedikit, ya kan? Ya, belum habis. Berarti kalian untuk setting pahat kurang di center. Nah, nanti diperbaiki lagi ya. Udah bagus. Untuk penghitungan sudut sudah sesuai. Untuk panjang juga sudah sesuai. Tetapi ini ada yang menjendol. Oke. Ini dibawa dulu. Ya. Oke, kelompok siapa nih? Arif. Orang gitu. Hasil bapak itu mah? Hasil kamu? Iya. Ini sudutnya berapa? 90. Berarti kan 90 dibagi 2 kan? Berarti jadi berapa? 90 bagi 2. Hasil kamu berapa? 45. Terus panjangnya? Panjangnya Nah, 6. Oke, ini tingkat kehalusan sudah halus sekali nih. Udah bagus. Bagus ini, bagus. Kelompok siapa ini? Arif. Oke. Wah, ini bahaya nih. Coba Atut nih. Atut gimana Tut? Ini Tut. Ini berapa Tut? Aduh. Ya. Kenapa tadi? Ada kendala apa di? kendalanya ukuran derajatnya nggak ada, Pak. Oh, di ukuran derajat bubutnya sudah hilang. Ya. Oke, nanti nggak apa-apa. Untuk sekarang kan belajar ya.
untuk nanti kalau ukuran derajat di bubut kan ada ini sudah mesin tua nih. Ya. Kalau memang sudah ukuran derajatnya sudah hilang, kalian bisa mengukur dengan busur. Nah, kalau sudah hilang, busur ditempelin di tool post, langsung digeser. Itu juga bisa. Oke, sudah bagus sebenarnya, tapi masih sedikit nih. Nah, sama untuk panjangnya terlalu panjang, soalnya sudutnya juga belum sesuai. Nah, oke, nggak apa-apa. Ininya di mana, Pak? Di bawah dulu. Nah. Udah semua? Oke, sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan dari mana dulu? Yang mana dulu? Angkat tangan. Dari kiri dulu. Ya udah, dari sini dulu. Dari sebelah barat. Silakan dipresentasikan hasilnya tadi. Untuk langkah kerja gimana? Gimana? Perkenalan dulu sama teman-teman. Yang lain memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kita yang tadi. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Nama saya Muhammad Ali Amsyah. Nama saya Iqbal Febri Aisyah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemubutan virus. Langkah kerja pertama yaitu memeriksa mesin bubut dalam kondisi siap pakai. Oke, gimana tanggapan teman-teman? Setuju nggak? Setuju. Terus? Langkah kedua, memasang benda kerja pada mesin bubut kam. Oke, gimana? Kasih tanggapan kalau sudah setuju, angkat tangan, beri alasan, ya. Langkah ketiga, menyetelkan kecepatan putaran mesin sesuai dengan material bahan ST37. Langkah keempat, mengendorkan baut eretan atas. Langkah kelima, menggeser sudut eretan atas sesuai dengan gambar kerja yaitu 45 derajat. Langkah keenam, memisahkan baut eretan atas. Langkah ketujuh, memasang pahat kuning center. Alat kerjanya yaitu mesin bubut dan kelengkapannya, jangka sorong, senter putar, kunci cas, dan kunci toolbox, dan pahat ASN. Panjang dan sudut tirutnya, panjang tirut yaitu 101 kurang 95 yaitu 6 cm. Sudut tirutnya D dikurang D kecil yaitu 2L sama dengan 13 kurang 1 dibagi 2 kali 6 hasilnya 12 per 12 jadi 1. Tangan satu itu berapa? Tangan satu berarti hasil kamu sudutnya jadi berapa? 45. Gimana teman-teman? Ada yang beda dari 45 atau yang mungkin melenceng? Oke. Terus untuk panjangnya berapa tadi? 6. Gimana yang lain? Sama. Oke. Terus untuk RPM yang kamu tentukan berapa?
Oke, sudah. Oke, ini kan tadi silakan kembali ke tempat kalian. Kasih tepuk tangan dulu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan sudah membahas tentang langkah kerja, RPM, panjang tirus, sama apa namanya? Sudut. Sekarang saya suruh maju lagi, satu kelompok lagi. Tadi ada yang beda nggak dari yang pendapat teman-teman? Mungkin panjang tirusnya beda atau sudut tirusnya beda? Ada yang beda nggak? Ada yang beda? Nggak ada. Berarti perhitungan semua sama. Tapi ada hasil yang berbeda. Ya, itu kemungkinan waktu di teknis ya. Nah, sekarang saya akan tunjuk satu kelompok lagi untuk menceritakan kesulitan dan apa sih kesulitan dalam membubut itu. Bagaimana kesulitan dan mengatasinya. Oke, silakan ceritakan kelompoknya Afgan. Nah, maju. Ceritakan ke teman-teman kalian gimana kesulitan. Tiga-tiganya apa maju? Ya. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan kesulitan membubut tirus. Perkenalkan, nama saya Abdul Majidnya. Saya Ridwan Priyatna. Dan saya Rini Suliani. Kesulitan buat membubut tirus yaitu menentukan sudut tirus dengan tepat. Menentukan sudut tirus ya. Tadi ada yang bercerita juga, ada kelompok yang lain. Kelompoknya Atut ya, tadi ya. Yang kesulitan menentukan sudut tirus, berarti sama ya, hampir semua sama. Memang untuk apa namanya alat yang digunakan di sini memang ada yang sudah hilang apa namanya tulisannya. Jadi kita kesulitan untuk menentukan sudut tirus, berarti hampir semuanya kelompok. Selain itu ada lagi nggak? Terus kayak pengaturan mesin lebih rumit, misalnya mengatur heretan atas atau menggeser tail stop. Berarti kan tidak bisa otomatis. Kalau biasanya kita memakai untuk membubut lurus atau bubut muka sama bubut rata, kita bisa pakai otomatis. Tetapi lain kasus untuk pembubutan tirus tersebut ya. Cuman pakai manual. Biasanya itu juga kesulitan untuk mengatur kecepatan kita. Nah, itu kan ada tingkat kehalusan yang harus diperoleh. Nah, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Terus proses lebih lambat terutama jika dilakukan manual pakai eretan atas. Tadi proses lebih lambat, kita harus teliti, ya kan? Ada yang lain juga merasakan begitu nggak? Lebih mudah membubut lurus atau membubut tirus? Lurus. Oke, berarti benar kesulitannya berarti tingkat tinggi, lebih tinggi dari bubut lurus. Apalagi? Ada lagi nggak? Ada Pak, ini yang terakhir. Nah, Kesulitan bubut tirusnya yaitu presisi sulit dijaga, terutama untuk tirus panjang atau sudut besar. presisi sulit jaga. Kadang kan gini, ya tadi sebenarnya kasusnya sama. Untuk pakai eretan atas itu pasti pakai perasaan kita. Lah itu sulit untuk menjaga apa? Menjaga konsistensi dalam melakukan pemakanan. Oke, gimana yang lain? Ada yang pendapat? Ada yang mungkin kesulitan yang lain? Pak, saya kesulitan ada nggak? Mungkin masih untuk Pak saya nggak bisa menentukan RPM kan kemarin gitu pelajaran untuk sebelum bobot tirus kan juga bisa menentukan RPM kan. Nah, berarti semuanya hampir sama ya kasusnya ya. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Di sini ada yang bisa apa namanya? Tadi lupa saya. Apa ya? Evaluasi. Bukan. Tadi kan sudah melakukan kesulitan dari bubut tirus, ya kan? Sudah gimana sih, Pak, cara mengatasi tersebut, Pak? Untuk bubut tirus, ya kita harus menjaga konsistensi kan dalam untuk bubut tirus, apalagi di eretan atas. Nah, kalau kita menggunakan kepala lepas, kita bisa itu tanpa menjaga konsistensi, karena bisa menggunakan pemakanan rata. Kalau melakukan pemakanan rata, otomatis bisa dilakukan dengan Nah, beda dengan eretan atas tadi. Tadi juga kalian melatih kesabaran kalian, ketelitian kalian. Gimana? Ya. Oke. Sebelum ini sudah evaluasi, udah melakukan pembubutan. Sekarang saya akan kasih kuisis. Sebelum kuisis, gimana bengkel kalian? Saya akan mengecek bengkel kalian dulu ya. Udah bersih belum ini? Benar-benar bersih belum ini? Tanggung jawabnya gimana? Oke, saya apresiasi kepada kalian karena telah menjaga dengan baik peralatan bubut yang sudah digunakan. Kalian tanggung jawab terhadap alat tersebut, ya. Kalau nggak pada diri kita sendiri, siapa lagi gitu. Oke, sebelum itu saya akan mengasih kalian post-test. Post-testnya berupa kuisis. Ntar ya, nanti di scan. Bentar. Bentar, bisa nggak ini? Kalian sudah menyiapkan HP kalian sendiri? Sudah menyiapkan HP kalian? Sudah, oke. Ada kuotanya? Bawa HP sekarang nggak ada kuotanya. Aduh. Sebentar. Bentar, ini bisa nggak? Ada yang bisa menyalin ini nggak? Sebentar. Bentar, saya cari dulu.
Bentar. Kok sulit ya? Bentar. Lemot laptopnya. Oke, bisa di-scan? Bisa nggak? Coba. Mendekat, nggak apa-apa, mendekat. Udah? Udah belum? Udah di dashboard semua? Bisa dimulai, bisa diklik mulai, bisa. Kita kasih kucuk kirim ke Mati. Ya. Nanti pakai HP temen ganti akun, ya. Ya. Udah di-scan semua? Udah bisa dikerjakan? Mulai, Pak. Mulai. Nge-lag. Gimana? Nih. Gimana? Guys, kan? dia mengubah posisi paha. Iya. Yang tadi gini kan ya? Gimana? Ya udah. Udah. Gini. Nah, kode gamenya tadi. Bentar. Tanya teman tadi. Ya, ini bentar. Lah, ini. Wah, lah. Gimana? Ada yang kesan? Udah selesai? Gimana? Di sini ada Ardiansah Nugraha. Oh, Ardiansah Nugraha. Udah? Nggak bisa masuk? Sebentar. Bentar. Tidak bisa diarah, nah? Sama, bikin.
Tadi Nggak ada nama anak. Kalau kaki aja. gimana? Mie aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bentar, bentar. Kahiji dapat salah. Ketiga apa? Ini bakal. Woi, aku nak. Ini kalau masih gagal boleh di-scan lagi. Chatnya kepencet, kepencet. Ya, boleh di-scan lagi kalau gagal. Kalau mie ayam. Kalau scan yang di belakang itu bisa nggak di LKPD kalian? Nggak bisa. Pak nggak ada namaan, nggak apa-apa. Nggak, kasih nama nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Gimana? Mie. Aku ada, Pak. Oh, udah ada. Afgan dapat berapa itu? 2.900 koin. Oh. Patut 5.000 Pak. Terus cibalik galata. Terus cibalik galata. Ayah. Mana ukuran ini? Oh, balik benar, Pak. Oh, tinggal. Boleh di-share ini. Ini linknya di-share ke temen. Linknya apa? Ya, di-share ke grup. Enggak. Oh, yuk. Itu mati. Kenapa? Kalau masuk lagi, buat lagi. Ini kalau ganti ngaran kumahannya ini per kali. Gimana? Oke, Udah bisa lah Pak. udah ya. Udah bisa, aku mah pakai nama juga. Udah, aku juga. Dia bisa juga udah. Oke, hasilnya sudah ke rekam ya. Oke. Kerjain di rumah aja. Oke, setelah kalian mengerjakan kuisis tadi melewati apa namanya? Praktikum, pembubutan, menghitung LKPD dari pertama awal. Kalian belum mengetahui tentang pembubutan tirus. Terus merencanakan pembubutan tirus. Terus kalian mengerjakan pembubutan tirus sampai mempresentasikan. Lah, sekarang saya minta perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan apa sih yang kalian pelajari hari ini? Boleh? Ada yang mau?
Ada yang mau? Kesimpulan dari nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya, nggak apa-apa. Di depan nggak apa-apa, di bangku nggak apa-apa, sambil berdiri, itu aja. Sambil berdiri. Jadi untuk kesimpulan hari ini yang dimana proses pembubutan itu berbentuk lutut pada benda kerja dengan diameter yang berubah secara bertahap. Nah, selain itu juga tadi kan kita mengerjakannya jangan secara berkelompok. Ya. Nah, di saat pengerjaan kita itu harus belajar dengan chemistry, kebersamaan, lalu kefokusan dan ketelitian yang sangat dibutuhkan gitu, Pak. Oke. Tepuk tangan untuk teman kalian. Bagus, bagus. Benar banget. Kalau kita belajar berkelompok, kita harus bisa berkolaborasi. Jangan individualisme. Atau enggak, seharusnya tut, enggak gini tut. Saya maunya begini. Ya itu harusnya dirundingkan apapun gitu. Ya. Soalnya kita berkelompok. Ada yang merencanakan, ada yang melakukan pembubutan. Semisal ada yang mengingatkan, APD-nya belum ini dipasang. Oh ini keliru, diingatkan, oh keliru. Tapi kalau keliru, tapi nggak bisa diingatkan. Kadang ada yang gitu juga kan. Oke, bagus banget pendapat dari teman kalian. Dan saya mau tanya, apa sih bagian yang tersulit dari pembubutan tadi? Bagian tersulit. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab bagian tersulit dari pembubutan tadi? Oh, atut lagi kalau coba yang lain dulu, yang lain dulu. Boleh. Berdiri. Berdiri. Sulit menjaga konsistensi sudut dan penyetelan eretan atas. Sulit menjaga konsistensi dan penyetelan eretan atas. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, memang untuk menjaga konsistensi eretan atas kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena yang eretan, ada 3 eretan nih. Ada eretan memanjang, eretan melintang, dan eretan atas. Untuk eretan memanjang kita bisa pakai tuas otomatis. Otomatis itu roda gigi yang berputar itu akan sama, ya kan? Pemakanannya juga akan sama. Terus eretan melintang juga untuk bubut muka. Bubut muka itu juga bisa memakai otomatis. Otomatis juga memakai roda gigi. Oke, berarti bisa konsisten. Sedangkan untuk eretan atas ada tuasnya enggak untuk melakukan pemakanan otomatis? Tidak ada. Berarti yang menjaga konsistensi itu harus operator atau kalian sendiri. Nah, makanya kalian harus tuh kalau membubut tirus susahnya di situ, menjaga konsistensi. Membubut pelan-pelan, gimana pemakanannya. Pertama kita makan kasar dulu, kecepatannya diatur. Saya pertama dulu lah bubut agak sembarangan gitu. Tapi untuk finishing harus pelan-pelan, pakai perasaan. Kalau tidak, nanti tidak akan mencapai kekasaran yang diinginkan. Biasanya tandanya apa? Kekasaran tandanya apa? N1 sampai N12. Oke. Mungkin pertemuan kali ini dirasa cukup ya. Dirasa cukup.
Nah, nanti kita akan bertemu lagi minggu depan dan kita akan belajar lagi. Kita akan melakukan pembubutan, akan memfinishing. virus. Nah, kita akan melakukan proyek lagi nanti ke depan. Kita akan melanjutkan proyek lagi. Sebelum melanjutkan proyek, kalian belajar apa sih hari ini? Kan sudah belajar tirus. Sudah melakukan pembelajaran tirus, ya kan? Sudah melakukan pembelajaran tirus dengan teliti. Kalian juga nanti di pabrik juga akan begitu. Tadi sudah kalian sudah melakukan penghitungan. Kalian nanti kalau di pabrik biasanya mau kerja di mana sih sebenarnya kalian? Di pabrik mau? Nah, mau kerja di perusahaan. Lah, di perusahaan ada yang mau jadi guru. Kalau kalian di perusahaan, kalian ditempatkan di produksi, semisal nih di produksi untuk memproduksi penitik tadi. Tetapi sudut yang itu tidak ditentukan. Sudut itu tidak ditentukan, ya kan? Ya, kalian harus mencari sendiri. Mas, ini loh mas gambarnya. Kamu harus tahu cari tahu sendiri, ukurannya ini ukur sendiri, contohnya ini. Gimana tuh mencarinya tuh? Lah, kalian harus tahu cara mencarinya gimana itu. Itulah hubungan dari di perusahaan juga. Kalau untuk kelompok, kalian juga di perusahaan itu melakukan kolaborasi dengan teman. Melakukan kolaborasi dengan teman, bekerja sama. Kalian kalau di perusahaan ya biasanya kalau tidak kolaborasi atau kita saling sikut, kita akan berdiri sendiri. Kalau kita kesusahan mau tanya siapa? Nah, susah kan? Susah untuk melakukan kalau kita kesulitan, ya kan? Diam dulu. Ya, didengarkan ya. Oke, mungkin itu penyampaian dari saya. Kalau ada salah kurangnya atau perkataan Bapak yang kurang mengenakan atau perilaku Bapak yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kan tadi sudah diawali dengan berdoa. Berarti harus diakhiri dengan berdoa dan alhamdulillah. Oke. Sebelum mengakhiri, silakan. Selain ketua kelas, ya, tadi kan sudah ketua kelas ya. Sekarang selain ketua kelas, silakan memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, maka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.